Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang himpunan kosong, himpunan nol, himpunan semesta, himpunan bagian dan pola bilangan segitiga Pascal, operasi himpunan, dan cara membuat diagram Venn. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, kita akan bahas satu persatu. Himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Ingat, yang namanya kosong berarti tidak mempunyai anggota. Ya, dapat ditulis dengan notasi atau simbol. Notasinya seperti apa himpunan kosong? Buka kurawal, tutup kurawal. Jadi dia tidak ada isinya, tidak ada anggotanya. Himpunan kosong atau nol garis di tengahnya, nol cross ya. Ini dibacanya himpunan kosong. Contohnya, himpunan nama hari dalam seminggu yang diawali dengan huruf J. Nah, kita harus analisis dulu nih, nama hari dalam seminggu diawali dengan huruf J, ada atau tidak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada atau tidak? Ada. Apa nama hari dalam seminggu yang diawali huruf J? Jumat. Ya, berarti himpunan yang contoh 1 adalah himpunan kosong atau bukan himpunan kosong? Ya, betul. Bukan himpunan kosong ya, karena dia mempunyai anggota. Kosong. Oke, selanjutnya. Himpunan bilangan prima antara 4 dan 5. Ada tidak sih bilangan prima di antara 4 dan 5? Tidak ada ya, berarti dia himpunan kosong. Cukup tulis himpunan kosongnya kurung kerawal tanpa anggota. Oke, cukup jelas ya. Materi berikutnya yaitu himpunan nol. Himpunan nol itu apa? Himpunan yang memiliki anggota hanya 0. Jadi anggotanya hanya 0. Dapat ditulis dengan notasi buka kurawal, 0, tutup kurawal. Jadi anggotanya ada 0. Contoh, himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Nah, bilangan cacah kurang dari 1 itu berapa? Ya, 0. Berarti himpunan 0. Ini jawabannya ya. Oke. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Maksudnya apa sih himpunan semesta itu? Berarti seluruhnya. Yang dibicarakan itu tentang apa? Contoh, tuliskan himpunan semesta untuk himpunan berikut. Kucing, himpunan kucing, ayam, kelinci. Nah, ini himpunan apa sih? Yang dibicarakan itu tentang apa? Kucing, ayam, kelinci. Nah, kucing, ayam, kelinci itu termasuk himpunan apa? Himpunan hewan ternak. Betul. Himpunan hewan peliharaan. Kalian jawab di sini, jawab. Hewan ternak, tutup kurawal. Nah, dia himpunan semestanya adalah himpunan hewan ternak. Terus tadi hewan apa lagi? Himpunan hewan peliharaan. Oke, selanjutnya himpunan 2, 3, 5, 7. Nah, itu himpunan apa ya kira-kira himpunan semesta yang mungkin? Ya, himpunan bilangan prima, betul. Himpunan bilangan
prima. Terus himpunan bilangan apa lagi? Himpunan bilangan asli. Ada lagi nggak kemungkinan? Himpunan bilangan cacah. Cukup paham ya? Kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang ke himpunan bagian, dilambangkan dengan huruf seperti huruf C. Ini namanya himpunan bagian. Ya. Sekarang cara menentukan banyaknya himpunan bagian, rumusnya gimana? 2 pangkat N. N itu apa? N adalah banyaknya anggota himpunan. Ya, contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian berikut. 1. A adalah himpunan 1, 2, 3, 5 NA. Nah, NA itu keterangannya itu apa? Banyaknya anggota A. Kalau di sini P berarti NP. Banyaknya anggota himpunan P. Di sini A 1, 2, 3, 5. Dari mana 4? Nah, lihat N itu adalah banyaknya anggota. Berarti kita hitung banyaknya anggota. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Berarti di sini N-nya adalah 4. Nah, kita jawab kalau sudah ada N-nya 4. Banyaknya himpunan bagian, rumusnya tadi apa? Di atas, 2 pangkat N, berarti 2 pangkat N. 2 pangkat, berapa N-nya di sini? 4, berarti 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 itu bukan 2 dikali 4. Salah ya, 2 pangkat 4 itu 2 dikalikan sebanyak pangkatnya berapa kali? Ada berapa di sini? 4. 2 kali 2 kali 2 dikali 2. Berapa hasilnya? 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Berarti banyaknya himpunan bagian A adalah 16. Cukup paham ya? Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Himpunan bagian dan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal, kalian harus bisa membuatnya sendiri. Harus hafal gimana cara membuatnya. 1, 1, 1. Ini yang paling awal di 1, 1, 1. Pojok kanan dan pojok kiri selalu angka 1. Yang tengahnya gimana? Dari mana tengahnya? 1, 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Oke, terus lagi 1 depannya. Tengahnya berapa? 1 tambah 1, 2. 1. Yang ketiga, urutan 3. 1 di tengahnya berapa? 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1. Selanjutnya kalau 4 itu gimana 4? 1 lagi. Di sini berapa? 1 tambah 3, 4. Lanjut lagi. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Belakangnya 1. Dan seterusnya. Ya, cukup paham ya. Nanti kalian lihat anggotanya ada berapa. Kalau 5 berarti buat lagi barisannya ke 5. 6 juga dan berikutnya. Nah, ini ada contoh. Tentukan banyaknya himpunan bagian berikut yang memiliki 3 anggota. Nah, tadi hanya menentukan banyaknya himpunan bagian. Tidak ada memiliki berapa anggota lagi. Yang kedua, ini soal berikutnya. Ada memiliki 3 anggota. Tergantung soalnya memiliki berapa anggota. H adalah himpunan KMNP. Nah, kita tentukan dulu banyaknya himpunan HNH. Berapa? Kita hitung. Banyak himpunan H. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, ingat. Ada N-nya adalah 4. Buat segitiga Pascal untuk menjawab soal seperti ini. Dia ada 4, berarti kita sampai baris keempat. Tadi gimana cara membuatnya? 1, 1, 1. Ya, betul. Yang keduanya, 1 di tengahnya berapa? 1 tambah 1, 2. Sini 1. Selanjutnya, 1. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1. Selanjutnya lagi sini 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Ini 1. Nah, yang ditanyakan adalah yang memiliki 3 anggota. Berapa? Berapa kira-kira banyaknya himpunan? Yang satu ini adalah himpunan kosong.
dia tidak punya anggota, 0 anggota kosong. 4 ini adalah 1 anggota. 6 ini adalah 2 anggota. 4 ini adalah 3 anggota. 1 ini adalah 4 anggota. Jadi, himpunan bagian yang memiliki 3 anggota ada berapa banyak? 3 anggota di sini ada berapa banyak? Ada 4. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Sekarang operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada beberapa. Yang pertama, irisan himpunan. Yang kedua, gabungan himpunan. Yang ketiga, selisih 2 himpunan. Yang keempat adalah komplement himpunan. Yang pertama dulu kita bahas. Irisan himpunan dilambangkan dengan notasi seperti huruf N, irisan ya. Yang artinya adalah anggota persekutuan. Namanya irisan adalah persekutuan. Himpunan A dan B. Tergantung himpunannya PQ atau apa yang di soalnya. Yang apa? Irisan itu adalah yang sama. Contoh, di sini ada himpunan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. B adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Dari kata persekutuan berarti yang sama. Dengan A dan B berarti himpunan yang sama itu yang mana? Angka berapa antara A dan B? Ya, kita lihat 2 ini sama kan? Ya, betul. Terus lagi 3 ini sama. Mana lagi? 5 ini sama. Berarti A irisan ini bukan N. A irisan B berarti berarti yang sama berapa? 2, 3, 5. Tutup kurawal. Harus ada buka kurawal, tutup kurawal. Cukup jelas? Ya? Oke. Bisa dilanjutkan? Oke, selanjutnya gabungan atau union himpunan dilambangkan dengan notasi seperti huruf U, yang artinya adalah gabungan himpunan A dan B. Ingat, gabungan dari kata gabung berarti digabung, antara himpunan A dan B digabung. Contoh, A adalah himpunan A, B, C, D, E, tutup kurawal. B adalah himpunan B, A, I, K, tutup kurawal. A, ini bukan dibacanya A, U, B, tapi A gabungan B. Sama dengan buka kurawal. Yang namanya digabung berarti ini semua yang di dalam kurung kita gabung. Kecuali huruf yang sama. Jangan kita tulis kembali. Cukup 1 kali saja. Dan cara menulisnya harus sesuai abjad. Contoh, ini ada huruf apa? A, selanjutnya B, C, D, apa lagi? E, terus I, K. Tutup kurawal. Jelas ya? Ini dengan cara digabungkan. Selanjutnya, selisih 2 himpunan atau A dikurang B atau B dikurang A. Itu tergantung soalnya. Himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Contoh, A adalah himpunan A, B, D, I. B adalah himpunan A, B, E, L. Nah, A dikurang B. Tulis A-nya itu apa di sini? Himpunan A. Kita coret dulu ya. A itu berapa? A, B, D, I. Dikurang A, B, E, L. Nah, yang ada, ingat, himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Yang ada di anggota B kita coret yang di A. Nah, B. Karena A dikurang B yang dilingkarin yang ini jawabannya. D sama I. Berarti jawabannya adalah D dan I. Ya, cukup jelas ya. Sekarang B dikurang A yang samping ini. B dikurang A, kamu tulis dulu B-nya. Anggota B. A, B, E, L dikurang
A, B, D, I. Berarti himpunan B yang tidak menjadi anggota A. Kita coret, yang kita coret ya, coret. Nah, yang mana yang sama tidak sama ini? E dengan L. Ya, cukup jelas ya pembahasannya ya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya, komplement himpunan dengan notasi penulisan A kutip di atas 1 atau A pangkat C. Ya, kalau komplement itu kutip 1 atau lambangnya pangkat C. Itu adalah dibacanya komplement. Di sini ada contoh, S itu adalah himpunan semesta 1, 2, 3 sampai dengan 7, A-nya adalah himpunan 2, 4, 6, B-nya adalah 3, 5, 7. A komplement. A komplement itu berarti anggota himpunan semesta selain himpunan A. Selain himpunan A. Semesta yang selain himpunan A. Yang ada di A jangan disebutkan yang ada di semesta. Kita tuliskan. Mana? Selain himpunan A. 2, 4, 6-nya berarti coret ini. 2, 4, 6-nya jangan disebut. Berarti kita tulis di sini. Ada angka 1. Ini 2 tidak ya, karena sudah ada di A. 3. Terus 5. Terus 7. Ya, A komplement B. Sekarang A komplement ya. Sekarang B komplement. B komplement yang selain himpunan B 3, 5, 7 nih. 3, 5, 7. Ini jangan dibaca. Ini enggak masalah. Tadi sudah. Yang mana? Yang B komplement berarti 1, 2. 1, 2. Terus 4, 6. Oke, cukup jelas ya komplement. Kita lanjutkan kembali cara membuat diagram Venn. Contoh soal yang pertama, himpunan semesta S adalah himpunan A, B, C, D hingga J. B adalah himpunan A, B, D, I. B adalah himpunan A, C, E, H, I. Buatlah diagram Venn. Ya, ketika kalian membuat diagram Venn, siapkan dulu menggunakan penggaris kotak. Ya, ukurannya cukup untuk 2 lingkaran. Ya, sudah kotak, kalian tulis di pojok kanannya huruf S besar yang menandakan adalah himpunan semesta. Jadi yang ada di kotak ini seluruhnya adalah himpunan semesta. Nah, sekarang yang harus diperhatikan adalah himpunan A dan B. Dilihat A dan B ada huruf yang sama atau tidak? Ada ya, huruf yang sama itu adalah huruf A dan huruf I. Oke. Kalau ada yang sama, berarti 2 lingkarannya beririsan atau dia bergandengan. Buat lingkaran. Ada 2 yang bergandengan. Oke? Seperti ini. Himpunan apa di sini? A dan B. Kalau kalian mau rapi, membuat gambarnya menggunakan koin logam, uang logam. A dan B berarti di atasnya huruf besar di sini A, dan satu lagi huruf B. Yang sama itu huruf apa? A dan I. Buat dulu titik A, titik I. Nah, cukup jelas ya. Selanjutnya, di A itu sisanya apa? Ada B sama D. Berarti di lingkaran A di luar sini. B dan D. Yang B sisanya adalah C, E, H. Titik dulu. C, titik E, titik H. Nah, sekarang kita lihat di semestanya. Yang sudah ada huruf di sini, di lingkaran, kamu jangan sebutkan lagi. Himpunan semesta itu boleh nulis di dalam kotak di luar lingkaran. Huruf apa? Ini kan A sampai J. A sudah ada A, B, C, D, E. Yang belum ada belum apa? F, selanjutnya G, ini sudah ada H, ini sudah ada I.
Jadi sisanya J. Boleh di sini nggak boleh, asalkan dia masih di dalam kotak di luar lingkaran. Cukup jelas ya? Selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah, himpunan semestanya S adalah himpunan 1 sampai dengan 7. A adalah himpunan 1357, B adalah himpunan 246. Buatlah diagram Venn. Sama, buat kotak dulu menggunakan penggaris. Selanjutnya huruf S besar di pojok kanan. Selanjutnya kita cek antara A dan B ada yang sama atau tidak. Tidak ada ya. Berarti buat lingkaran menggunakan koin logam terpisah. Terpisah karena tidak ada yang sama. A, B. Berapa A-nya? Titik 1, 3, 5, 7. B-nya berapa? 2, 4, 6. Nah, sekarang himpunan semestanya. Kira-kira masih ada sisa enggak? Sudah sampai 1 sampai 7 nih. Saat kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah semuanya, berarti semestanya sudah tidak ada himpunan lagi. Oke, cukup jelas ya. Oke, sekarang tentukan operasi himpunan dan disuruh membuat diagram Venn. Ya, semestanya, tulis lagi semesta supaya mudah kita buat diagram Venn-nya dulu. Ada yang sama tidak? 2, 3, 5, 7 dengan 2, 4, 6. Ada ya? Yang sama adalah 2. Berarti buat 2 lingkaran. Himpunan apa di sini? A, B. Berarti huruf besar di sini. A, B. A-nya yang sama dan B angka 2. Sisanya yang di A berapa? 3, 5, 7. Taruh di sini. 3, 5, 7. Sekarang yang sisa B berapa? 4, 6. Ada di sini. 4, 6. Nah, kita cek apakah semestanya masih ada sisa. Ini semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cek. Sini 2 berarti satunya tidak ada. Kita tulis di samping sini boleh 1. Sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Tentukan A irisan B. Irisan itu berapa? Yang mana irisan? Irisan itu ada yang di tengah-tengah. Berarti A irisan B berapa nih di sini? 2. Berarti di sini A irisan B adalah 2 tutup kurawah. A gabungan B. A gabungan B berarti angka yang ada di dalam 2 lingkaran. Lingkaran A dan lingkaran B. Angka berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat A gabungan B yang ada di dalam lingkaran. 2. Selanjutnya 3, 4, 5, 6, 7. A komplement. A komplement berarti yang selain di lingkaran A. Nih, ditutup di selain lingkaran A. Berarti ada berapa? 1, 4, dan 6. Selain lingkaran A. 1, 4, dan 6. Sekarang B komplement. Berarti B-nya yang ditutup. Berarti ada angka berapa? 1, 3, 5, 7. Sini 1, 3, 5, 7. Oke, sekarang A dikurang B. Nah, lingkaran A yang tidak memiliki anggota B. A dikurang B. Dilihat lingkaran A-nya, sisanya apa? Ya, betul. 3, 5, 7. Sini. 3, 5, 7. Sekarang B dikurang A atau tadi B selisih A. B yang tidak memiliki anggota A. Berarti sisa B-nya apa di sini? 4, 6. Ya, cukup jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang terakhir.
Nah, kalau contoh yang terakhir adalah dia ada diagram Venn, tapi kalian disuruh menentukan himpunannya. Nah, sekarang tentukanlah himpunan A. Himpunan A berarti yang ada di lingkaran A. Angka berapa yang ada di lingkaran A? 1, sesuai dengan ini. 1 urutan yang benar ya. 4, 5, 7, 9. 1, 4, 5, 7, 9. B, himpunan. Berarti himpunan B. Yang ada di lingkaran B saja. 2, 4, 8, 9. 2, 4, 8, 9. Nah, himpunan semesta. Ini S terusnya di atas ya. Himpunan semesta itu semua yang ada di kotak ini. Angkanya saja ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, semestanya 1 sampai dengan 10. Kita tulis di sini. Nah, kita lanjutkan. A irisan B. Ingat tidak? Irisan itu yang sama. Kalau diagram Venn itu adanya letaknya di tengah-tengah himpunan. Lingkaran. Apa? Himpunan 4, 9, 4 dan 9. Oke, selanjutnya A gabungan B. Gabungan berarti gabung lingkarannya. Yang dua lingkaran ini sebutkan anggotanya. Ada berapa saja? 1, 2. 1, 2. Terus ada yang di dalam lingkaran, dua-duanya ada 4, 5, 7, 8, 9, tutup kurawal. Cukup jelas ya. A dikurang B, berarti A yang B-nya ditutup. Sisanya apa angkanya yang di lingkaran A? 1, 5, 7. 1, 5, 7. Sekarang A komplement. Selain yang di lingkaran A-nya tutup nih. Ada angka berapa? Angka berapa? Sini. 2, 3, 6, 8, 10. 2, 3, 6, 8, 10. Berarti selain yang ada di lingkaran A. B komplement. Selain di lingkaran B. Lingkaran B tutup. Berarti ada berapa nih? 1, 3, 5, 6, 7, 10. 1, 3, 5, 6, 7, 10. Nah, ini kan A selisih B sudah ada. Coba sekarang tentukan B selisih A. B selisih A. B yang tidak memiliki anggota A. Berarti yang di lingkaran B saja berapa? 8, 2. Berarti sini nulisnya gimana? Harus berurutan. 2, 8. Ya, cukup jelas ya. Ini adalah contoh materi tentang materi pelajaran yang dibahas hari ini. Cukup sekian. Materi berikutnya kita akan masuk ke contoh soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk contoh soal himpunan. Oke, setelah ini kalian ada latihan soal. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan di classroom. Jangan lupa di sini ada tutup kurawal. Ya, cukup jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.